Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 TKJ 1, hari ini pembelajaran masih dilakukan secara daring. Untuk itu, silahkan kalian mengisi form link yang sudah disediakan, form absensi yang sudah disediakan. Kemudian, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang perakitan komputer. Nah, untuk perakitan komputer sendiri, silahkan teman-teman mendownload aplikasi yang sudah saya share di psikologi. Nah, untuk itu seharusnya sudah di-download dari kemarin dan sambil mendengarkan penjelasan dari saya, silahkan mencoba untuk membuka aplikasi tersebut. Kemudian langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada penjelasan mengenai perakitan komputer. Nah, untuk perakitan komputer di sini ada pun beberapa komponen dalam perakitan komputer. Ada peralatan input, kemudian ada peralatan pemrosesan, peralatan penyimpanan, sampai dengan output. Kemudian berikutnya juga ada pun beberapa komponen perakitan komputer, antaranya yaitu mainboard, prosesor, RAM, floppy disk, hard disk, casing, kemudian ada CD-ROM, shortcut, mouse, speaker, keyboard, monitor, dan VGA. Terus ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perakitan komputer. Lebih tepatnya hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alat untuk digunakan nantinya ketika kita merakit komputer. Antara lain, ketika kita memilih motherboard, yang harus dipertimbangkan yang pertama apa? Ada harga, kemudian ada berapa banyak sih slot PCI yang tersedia, kemudian juga ada pemilihan paket motherboard yang baik, dan berikutnya prosesor. Prosesor salah satu kunci dalam komputer, sehingga dibutuhkan antaranya kebutuhan data dulu yang diperlukan itu seberapa banyak, kemudian sehingga dibutuhkan berapa banyak sih waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, baru di situ dapat kita datanya. Dan terakhir, tidak lupa itu kebutuhan dana. Kemudian ada hard disk, penyimpanan yang paling besar dalam laptop ataupun PC teman-teman sekalian. Mulai dari seberapa besar data yang akan dikoleksi, kemudian sejauh mana sih kebutuhan kita dalam mengoleksi data, kemudian waktu penggunaannya, kemudian usahakan untuk hard disk membeli yang baru. Ketika kita membeli second, biasanya ada beberapa miss di dalam hard disk tersebut yang membuat hard disk tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal, sehingga kemungkinan nanti masa berlakunya hard disk tersebut tidak bisa lama. Berikutnya CD drive. CD drive yaitu besar data yang kita transfer. Itu sangat diperlukan ketika kita akan membeli CD drive. Kemudian spesifikasi komputernya seperti apa, kemudian frekuensi pemakaian data, jenis CD drive. Kemudian ada pun beberapa tanda atau ciri ketika kita merakit komputer, itu ada beberapa bunyi yang akan muncul ketika ada kesalahan. Misal, ada bunyi 1, 2, atau 5 kali. Nah, di situ memorinya kurang baik atau pemasangannya tidak benar, memori atau CDMA. Kemudian bunyi 6 kali itu keyboard controllernya rusak. Bunyi 7 kali chip CPU tidak berfungsi. Bunyi 8 kali video card kurang baik. Bunyi 9 kali ada kerusakan pada CMOS RAM. Kemudian bunyi 10 kali ada kegagalan pencatatan CMOS RAM. Dan terakhir bunyi 11 kali itu cache memorinya pasti rusak. Nah, kemudian saya akan menjelaskan beberapa bagian dari komputer. Yang pertama ada yang harus kita pasang yaitu power supply. Lanjut, berikutnya untuk teman-teman sudah membuka Cisco IT Essential? Sudah, Bu. Jika sudah, kita buka di bagian desktopnya. Kita akan mulai mencoba simulasi dari perakitan komputer. Yang pertama, di sini ada yang namanya
Dan power supply ini merupakan alat yang mampu memberikan supply listrik kepada komponen komputer. Kemudian dia juga menghasilkan arus AC yang akan diubah menjadi arus DC. Karena apa? Karena komputer itu tidak bisa menerima arus listrik AC. Nah, cara pemasangannya seperti gambar di samping. Dan jangan lupa untuk memasang bautnya ya. Berikutnya kita akan menyusun komponen di dalam motherboard. Nah, seperti yang sudah dijawab Mbak Sarah tadi, motherboard ini salah satu otaknya juga terdapat di motherboard ini. Di situ sudah ada beberapa komponen-komponen sudah terlihat di dalam screen yang sudah saya berikan. Dan berikutnya kita akan memasang memori. Nah, memori atau biasa disebut dengan RAM, Random Access Memory. Nah, untuk RAM, biasanya kita menggunakan 2 RAM. Nah, RAM diberikan pada salah satu slot di bagian motherboard. Kemudian jangan lupa untuk memberikan kunci pada setiap bagian kanan maupun kiri motherboard. Mungkin dari yang saya jelaskan tadi ada yang bisa mereview apa saja yang didapat pada pagi hari ini. Tahapan merakit komputer. Ya. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan ketika membeli peralatannya? Iya, benar sekali. Cara penataannya, merakit. Ya, benar sekali, semuanya menjawab apa yang sudah saya terangkan tadi. Nah, saya ulangi lagi untuk tugasnya, jangan lupa nanti silahkan kalian lihat link YouTube yang sudah saya share. Di situ saya sudah memberikan simulasi perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essential. Nah, nanti bisa dilihat, kemudian kalian praktekkan sendiri di rumah dan di-record, nanti kalian upload di YouTube kalian masing-masing. Setelah itu, di bagian deskripsinya, silahkan kalian berikan kemungkinan kesalahan ketika kalian merakit komputer. Jadi, silahkan kalian buka psikologinya yang sudah saya share kemarin, linknya. Kemudian disubmit link dalam bentuk Word, berikan link dan juga kesalahan analisis kesalahan pada perakitan komputer. Yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.